Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari satu bab di kelas 7 dengan judul ingin meneladani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingin meneladani malaikat-malaikat Allah. Maksudnya meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini ada 4 poin ya, sekaligus menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Kedua, nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, perilaku beriman kepada malaikat Allah. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, pengertian iman pada malaikat Allah. Sebelum ke pengertian iman kepada malaikat, kita perlu tahu dua pengertian iman dan perlu tahu juga pengertian malaikat. Pengertian iman secara bahasa, amana yu'minu imanan, artinya percaya. Adapun arti iman secara istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Selanjutnya pengertian iman, pengertian malaikat secara bahasa. Pengertian malaikat secara bahasa, malaikat berasal dari kata malak. Dari kata la'aka artinya menyampaikan sesuatu. Adapun pengertian malaikat secara istilah, malaikat secara istilah yaitu makhluk gaib yang diciptakan Allah, yang taat dan patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Setelah mengetahui pengertian iman dan pengertian malaikat baik secara bahasa maupun istilah, kita bisa mengetahui pengertian iman kepada malaikat, yaitu percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian iman kepada malaikat Allah, maka kita akan mempelajari dalil nakli beriman kepada malaikat Allah. Dalil naklinya yaitu surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada malaikat, kafir pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang menjadi garis bawah bahwa kita wajib beriman kepada malaikat, ya, agar kita tidak sesat. Ini dalil nakli beriman kepada malaikat Allah. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat malaikat
Yang pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah membuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Seperti Jibril menyamar sahabat yang bernama Dihya Kalbi. Bahkan terkadang Jibril seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sifat yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti ibadah kepada Allah. Selanjutnya, sifat malaikat yang keenam, malaikat suka mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Ini adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat berbeda dengan jin dan manusia. Di sini kita akan mempelajari perbedaan malaikat jin dan manusia. Dari segi penciptaan, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, sedangkan manusia dari tanah. Malaikat termasuk makhluk gaib, jin makhluk gaib juga, adapun manusia makhluk yang terlihat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Sedangkan manusia juga pun sama, ada yang patuh dan ada yang manusia durhaka kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak makan dan minum, ya. Sedangkan jin makan dan minum, manusia pun makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, selalu ingin berbuat baik, beribadah dan taat pada Allah. Jin pikirannya berubah-ubah, kadang bermaksiat. Manusia pun sama, pikirannya berubah-ubah sebagaimana kita ketahui. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu, ya, tidak mempunyai amarah. Jin mempunyai nafsu, manusia pun mempunyai nafsu. Ini adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Selanjutnya kita akan mengetahui atau mempelajari nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Malaikat Allah berjumlah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu jumlah keseluruhan malaikat. Namun yang wajib kita imani dan ketahui ada 10. Berikut dengan tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang kedua tugasnya membagikan rezeki atau mengatur rezeki dari Allah kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada nanti kiamat kubro dan hari kebangkitan, hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk akan habis usianya dan dicabut rohnya atau nyawanya oleh malaikat Israel. Dan yang kelima, malaikat munkar tugasnya bertanya dalam kubur. Keenam, malaikat nakir seperti halnya malaikat munkar bertugas bertanya dalam kubur. Ya, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib, ya. Tugasnya mencatat amal baik, seluruh perbuatan baik kita manusia selama hidup akan dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat atid yang kedelapan, ya, tugasnya mencatat amal buruk, seluruh perbuatan buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Yang kesembilan, malaikat malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Pada poin ketiga akan mempelajari perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, contoh perilaku iman kepada malaikat Mikail, yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, contoh perilaku iman kepada malaikat Israfil, yaitu kita selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia.
maupun huru-hara saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, contoh perilaku beriman kepada malaikat Israel, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan saat sakaratul maut. Yang kelima, contoh perilaku iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, yaitu selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Di contoh perilaku kepada malaikat-malaikat ini sesuai dengan tugas, ya. Ada hubungannya dengan tugas-tugas para malaikat tersebut. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Nah, adapun perilaku iman kepada malaikat Raqib adalah selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, contoh perilaku iman kepada malaikat yang kedelapan, yaitu malaikat Atid, adalah jauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Selanjutnya, 9, ya. Perilaku iman kepada malaikat Malik. Perilakunya contohnya selalu mohon pada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Dan yang terakhir, contoh perilaku iman kepada malaikat Ridwan, yaitu selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dunia ini. Itu adalah perilaku bukti iman kita kepada para malaikat-malaikat. Poin yang keempat adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, hikmah beriman kepada malaikat yang pertama akan memberi motivasi dorongan kepada kita untuk selalu takut kepada Allah. Seperti halnya ketaatan para malaikat. Malaikat selalu taat kepada Allah, maka kita bisa meneladani atau menjadi motivasi bahwa kita pun berusaha terus taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat yang kedua yaitu bahwa malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini menjadi rem bagi kita untuk tidak berbuat buruk atau maksiat dan selalu berbuat baik. Hikmah yang ketiga dari beriman kepada malaikat adalah memberikan rasa optimis, yakin untuk selalu berusaha karena Allah. Ya. Memberikan rasa optimis untuk berusaha karena Allah akan memberi ilmu, malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Allah. Nah, jadi ini hikmah yang ketiga, kita optimis berusaha karena Allah. Ya. Dan nantinya Allah akan memberi anugerah pada kita berupa ilmu, ya. Berupa ilmu, rezeki-rezeki lainnya melalui Jibril dan malaikat Mikail tentunya. Dan yang keempat, hikmah dari beriman kepada malaikat yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kala ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sampai sini dulu materi dari ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Di akhir kata kita berdoa semoga kita bisa menjadi golongan mukmin mukminat yang beriman pada malaikat dengan sepenuh hati, kemudian diamalkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.